Halo, kembali lagi di sini dengan saya Anak Agung Adi Wirya Putra. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk klik video ini sehingga bisa mampir di channel saya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman terkait topik langkah awal sebelum melakukan publikasi pada jurnal ilmiah. Nah, jadi alasan saya mengangkat topik ini adalah karena ada cukup banyak teman-teman yang menghubungi saya di WA saya. Oh ya, sebelumnya saya ingin informasikan sedikit bahwa untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya terkait dengan skripsi, kemudian juga karya tulis ilmiah, maupun yang lainnya bisa kunjungi di link saya di bawah ini, Linktree Anak Agung Adi Wirya. Nah, di sana saya membagikan eh, link-link terkait dengan alamat YouTube, kemudian juga bagaimana cara menulis karya ilmiah, kemudian juga ada channel Telegramnya, dan kita bisa diskusi terkait karya tulis di WA maupun di email. Oke, kita kembali ke topik semula, yaitu alasan saya mengangkat topik ini adalah saya melihat cukup banyak mahasiswa baru, baik itu di S1 dan S2 yang masih kebingungan terkait bagaimana cara publikasi pada jurnal. Nah, ini juga kebetulan pengalaman saya ketika menjadi mahasiswa baru S2 di salah satu universitas di Indonesia. Nah, salah satu persyaratan kelulusan di kampus saya adalah wajib melakukan publikasi karya ilmiah dengan akreditasi minimal Sinta 2. Dan di sana saya berpikir, ini kok asing banget ya saya dengar ya Sinta, kemudian ada Scopus, apa segala macam. Sedangkan yang saya tahu kalau jurnal memang saya udah tahu karena dulu kan waktu S1 tentunya pernah juga publikasi artikel pada jurnal. Nah, tapi itu jurnalnya bersifat jurnal yang ada di universitas tersebut. Nah, sedangkan ini adalah wajib pada jurnal terakreditasi Sinta 2. Dan di sana saya jujur aja overthinking. Saya tanya-tanya kakak tingkat, saya cari-cari di internet, saya tanya orang tua yang kebetulan juga pernah melakukan publikasi. Di sana saya benar-benar bisa dibilang nggak bisa tidur gitu. Saya ya melakukan pendekatan lah, sok kenal sok dekat kepada kakak tingkat, tanya-tanya gimana tipsnya. Dan beruntungnya saya dipertemukan dengan orang-orang yang mau untuk sharing terkait dengan informasi yang saya butuhkan. Nah, maka dari itu, mengingat ini adalah salah satu topik yang penting menurut saya untuk dibagikan. Saya juga ingin membagikan kepada yang lain, karena saya yakin tidak semua orang memiliki, bisa dibilang bukan memiliki keberanian ya, tapi memiliki, eh, tidak semua tidak semua bisa untuk melakukan pendekatan kepada banyak orang. Jadi saya ingin banget sharing kepada teman-teman yang mungkin memiliki rasa malu yang terlalu tinggi atau kurang pede berdiskusi dengan orang banyak, yang mungkin dalam video ini cukup membantu teman-teman yang seperti itu. Nah, jadi mohon maaf kalau semisal ada kesalahan kata ataupun miss yang lainnya, tentunya kita masih sama-sama belajar, dan saya pun ketika membuat video ini bukan berarti saya adalah orang yang sudah profesional atau terlalu legend gitu, enggak. Saya juga masih belajar, dan tentunya sebelum membuat video ini saya pun melakukan riset kembali, melakukan nyari-nyari informasi kembali, dan mungkin ada satu dua hal yang miss terkait dengan isi dari video ini, ya saya mohon maaf, tapi saya tentu akan melakukan hal yang sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin ketika akan menayangkan video ini di channel YouTube saya. Oke, kita lanjut kembali ke topiknya. Jadi yang perlu kita pahami, yang paling mendasar adalah kita harus tahu perbedaan antara jurnal ilmiah dan artikel ilmiah. Nah, kalau simpelnya bisa kita bilang, artikel itu adalah ruang lingkup yang
kecilnya. Kalau jurnal itu ruang lingkup yang besarnya. Nah, jadi artikel itu adalah karya tulis ilmiah kita yang sudah kita hasilkan melalui prosedur penelitian, sehingga nanti di dalamnya itu ada abstrak, ada ya tentunya ada judul, ada abstrak, kemudian juga ada pembukaan, kemudian juga ada metode dan ada hal-hal lainnya sampai di conclusion. Nah, sedangkan jurnal itu adalah kumpulan dari beberapa artikel. Nah, jadi artikel itu karya tulis kita, artikel itu ya satu topik lah bisa dibilang, sedangkan jurnal itu memuat beberapa topik artikel ilmiah. Jadi jurnal itu kumpulan dari beberapa artikel ilmiah. Nah, jadi seperti itu. Semoga teman-teman bisa paham ya maksudnya ya. Nah, kemudian apakah publikasi artikel ilmiah itu penting? Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal bahwa beberapa universitas memiliki persyaratan kelulusan untuk mahasiswanya. Seperti di alma mater saya, itu memiliki aturan kelulusan yaitu minimal pernah melakukan publikasi dengan akreditasi Sinta 2. Nah, tentu kalau ditanya seberapa penting, ya penting, karena itu untuk kelulusan. Jadi salah satu hal yang pertama adalah untuk kelulusan, untuk pentingnya itu. Tapi pentingnya melakukan publikasi artikel ilmiah ini sebenarnya impact-nya akan jauh lebih besar daripada hanya sekedar lulus dari universitas. Yaitu apa? Hal-hal pentingnya. Kita bisa membagikan kepada banyak orang, tentunya orang-orang yang membutuhkan informasi dari hasil karya tulis kita, terkait dengan apa saja hal-hal yang kita temukan dari penelitian yang kita lakukan. Jadi semisal kita melakukan penelitian terkait dengan melakukan pengembangan sebuah website atau pengembangan sebuah media pembelajaran. Nah, pentingnya hasil karya tulis kita ini nanti bisa dijadikan referensi oleh penulis-penulis baru yang akan menulis topik dengan judul yang serupa. Yang serupa dalam artian adalah yang ya masih nyerempet-nyerempet lah dengan topik yang kita pernah publikasikan. Nah, itu tentunya kita pun sebagai penulis akan mendapatkan manfaat, yaitu kita dijadikan sumber referensi, kita juga mendapatkan nanti indeks skornya. Kalau misalkan dosen itu bisa mendapatkan angka kredit dari citasi yang dilakukan oleh penulis-penulis baru tersebut. Nah, kemudian juga dari informasi yang saya peroleh dari data Indonesia ya, nah, ini 4 hari yang lalu, berarti sekarang itu tanggal 10 September saya buat video ini. Mungkin akan langsung saya upload di YouTube juga. Nah, eh, publikasi ilmiah Scopus Indonesia itu berada pada peringkat 25 dari 243 negara. Nah, jadi, impact dari penulis-penulis Indonesia itu bisa dibilang cukup besar pada perkembangan akademik di dunia. Nah, tentu dengan kita giat melakukan publikasi artikel ilmiah akan menaikkan peringkat negara kita. Mungkin aja nanti di suatu saat menjadi peringkat ke-15, kemudian peringkat ke-10, dan tentunya semakin tinggi peringkatnya, maka kontribusi negara kita, penulis-penulis kita terhadap kemajuan ilmu pengetahuan itu akan semakin besar. Dan tentunya Indonesia akan lebih dikenal oleh banyak negara di dunia. Nah, jadi publikasi ilmiah terindeks Scopus Indonesia itu turun pada tahun 2022, di mana menghasilkan sebanyak 43.300 dokumen pada tahun 2022. Nah, semoga di tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak artikel-artikel yang terpublis dari penulis-penulis asal Indonesia. Nah,
Terkait dengan jurnal, itu ada jurnal bereputasi nasional dan bereputasi internasional. Sejauh ini yang saya ketahui, untuk jurnal internasional itu kita kenal sebagai terindeks Scopus. Sedangkan kalau jurnal nasional itu terindeks Sinta. Nah, jadi untuk peringkat pada jurnal internasional itu terindeks Scopus. Nah, itu ada peringkat Q1, Q2, Q2, Q3, Q4. Q itu artinya adalah kuartil. Nah, Q1 itu tentunya peringkat yang paling atas, paling tinggi dengan bobot yang bisa dibilang paling berbobot lah kalau simpelnya kita bilang. Jadi urutan kalau Q1 itu adalah 1 sampai 50, kemudian Q2 50 sampai 100, Q3 itu 100 sampai 150 dan Q4 itu 150 sampai 200. Itu yang saya ketahui. Jadi semakin tinggi peringkat Scopusnya, maka artikel tersebut bisa dibilang adalah artikel yang sangat berbobot. Nah, pada beberapa universitas, mungkin pada jenjang S3 mungkin mensyaratkan minimal Scopus Q2 atau Q3 kayak gitu. Dan tentunya ya tingkat tantangannya akan jauh lebih tinggi seperti itu. Nah, sedangkan kalau jurnal nasional itu terindeks Sinta, di mana kalau di Sinta itu ada 6 tingkatan dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, Sinta 1 itu adalah peringkat akreditasi nasional yang bisa dibilang sama seperti yang Q1 itu yang paling berbobot, yang paling tinggi, yang paling atas. Nah, kemudian selanjutnya ada Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Nah, kalau untuk jenjang S2, sejauh ini yang saya lihat-lihat itu ada beberapa kampus yang mensyaratkan masih di Sinta 4, kemudian ada juga beberapa yang di Sinta 3. Kalau di kampus alma mater saya itu Sinta 2, dan mungkin juga ada yang Sinta 1. Tapi kalau Sinta 1 itu sangat jarang saya temui kampus-kampus yang mensyaratkan Sinta 1 karena yang namanya orang baru S2 itu tentunya masih belajar untuk menulis sebuah karya ilmiah. Ya paling mentok sekitar Sinta 2 atau Sinta 3 lah biasanya kalau jenjang S2. Kalau jenjang S3 mungkin ada Sinta 1 atau mungkin dia lebih ke Q sih setahu saya untuk akreditasinya. Nah, itu dia perbedaan dari jurnal nasional dan jurnal internasional. Dan tentunya ruang lingkup pembacanya akan jauh lebih luas pada jurnal yang terakreditasi Scopus atau jurnal internasional seperti itu. Karena kalau yang jurnal nasional itu kan yang pembacanya mungkin aja ada pembaca dari luar negeri, tapi tentu yang mengakses itu lebih banyak pasti dari internal negara kita saja. Nah, hal yang perlu teman-teman ketahui juga terkait dengan prosedur melakukan publikasi artikel pada jurnal itu ada beberapa langkah. Nah, jadi yang saya rangkum ada 5 langkah yang saya tempuh ya saat melakukan publikasi artikel. Yang pertama tentunya teman-teman harus tentukan dulu jurnal tujuannya. Kalau semisal kampus teman-teman mensyaratkan harus publikasi di jurnal Sinta 3, ya teman-teman melakukan penelusuran pada jurnal-jurnal apa saja sih yang sudah terakreditasi Sinta 3, semisal seperti itu. Nah, tentunya gampangnya itu kita bisa cari di website sinta.go.id kalau nggak salah. Ya mungkin pada video selanjutnya akan saya paparkan informasi terkait dengan bagaimana mencari jurnal pada website Sinta. Nah, itu tentunya teman-teman harus tentukan jurnal tujuan dulu. Misalkan, oh ya, tentunya saat menentukan jurnal ini, kita harus tentukan juga ruang lingkup ya, atau skopnya itu. Kalau misalnya kita menulis artikel terkait dengan pengembangan website atau mungkin terkait dengan perancangan arsitektur bangunan, ya tentunya kita harus submit di jurnal yang memuat artikel-artikel seperti itu. Jangan sampai nanti teman-teman
melakukan penelitian, mungkin perancangan arsitek, perancangan bangunan dengan hasil artikel terkait dengan bidang arsitektur, tapi nanti submitnya tuh di jurnal yang memuat artikel-artikel website, itu kan nggak bisa, pasti akan dapat penolakan. Maka dari itu, tentukan jurnal yang sesuai dengan skop dari karya tulis teman-teman. Kemudian setelah kalian menemukan jurnal tujuan kalian atau target kalian, kalian kunjungi website tersebut, kunjungi website jurnalnya ya, maksud saya, kunjungi website tersebut dan lakukan pendaftaran sebagai penulis. Karena nanti saat melakukan pendaftaran itu akan ada dua pilihan, mau daftar sebagai pembaca atau daftar sebagai penulis. Kalau daftar sebagai pembaca, teman-teman tidak akan memiliki akses untuk melakukan submit ke artikel tersebut, ke jurnal tersebut. Kalau teman-teman melakukan pendaftaran sebagai penulis, maka nanti akan ada fitur di mana teman-teman bisa melakukan submission di sana. Setelah itu, kalian pelajari aturan jurnal, aturan template-nya bagaimana sih, kemudian gaya selingkungnya bagaimana sih. Setelah itu, minimal daftar referensi yang harus ada pada artikel itu berapa sih, kemudian juga gaya citasinya bagaimana, kemudian juga eh, apakah harus melakukan citasi dari jurnal tersebut beberapa, atau misalkan yang kita kutip itu harus dari jurnal Sinta satu misalkan baru bisa diterima. Nah, itu ada aturan-aturannya nanti terkait dengan aturan eh, apa plagiarisme juga ada di sana, dan tool-tool yang harus digunakan juga biasanya ada pada aturan di jurnal tersebut. Nah, kalian pelajari itu. Nanti dari template-nya jangan sampai nanti kalian salah menggunakan template, ya otomatis itu pasti ditolak karena nanti akan ada proses review. Nah, setelah kalian pahami aturan-aturannya, kalian gunakan template-nya, kalian pelajari bagaimana gaya selingkungnya, saatnya kalian melakukan submission atau kalian kirim artikel hasil karya tulis kalian ke jurnal tersebut. Kalian submit, nanti kalian masukkan metadatanya. Di sana kalau nggak salah ada judul, kemudian juga kalian masukkan penulisnya siapa, peran dari penulisnya itu apa, apakah emailnya mau kita cantumkan. Maksudnya diperlihatkan ketika nanti saat proses revisi. Setelah itu juga kita masukkan abstrak, kita masukkan keywordnya, dan informasi-informasi lainnya kita masukkan. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan submission, tentunya akan ada durasi sekitar 1 sampai 3 hari untuk editornya itu atau adminnya itu melakukan apa ya, bisa dibilang pemilahan gitu, dipilah-pilah ini kira-kira yang mana nih yang bisa masuk ke proses eh, review nanti. Nah, ketika artikel teman-teman ternyata diterima untuk masuk ke proses review, maka ya udah teman-teman tinggal memasuki proses akhir di mana kita akhirnya memasuki proses review. Nah, proses review ini, kalau semisal, tadi kan saya bilang setelah kita submit itu sekitar, kalau dari pengalaman saya itu sekitar 1 sampai 3 hari, biasanya kita nunggu untuk pengambilan keputusan apakah sekiranya tulisan kita bisa masuk ke proses review nggak ya. Nah, setelah itu, maka kita harus menunggu sekitar 1 sampai 2 minggu untuk para reviewernya itu menilai hasil karya tulis kita. Nanti kita akan diberikan beberapa masukan-masukan dan itu kita tunggu sekitar 1 sampai 2 minggu. Kalau dari pengalaman saya, mungkin ada yang 1 bulan atau mungkin ada yang bahkan 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu tergantung dari jurnal yang kalian submit gitu. Maksudnya tempat kalian submitnya itu seperti apa. Nah, setelah kalian melakukan proses review, tentunya pasti akan ada masukan-masukan. Dan masukan-masukan ini biasanya berbeda-beda setiap individu. Nah, kalau saya pernah waktu itu sampai 4 kali revisi, tapi pernah juga hanya 1 kali revisi dengan revisi minor. Bahkan mungkin aja untuk teman-teman ada yang pernah 5 sampai 6 kali, tapi itu jarang banget sih kalau kalau berlarut-larut ronde revisinya itu biasanya jarang sekali. Ya, paling nggak
sekitar 2, 3, 4 itu masih normal lah, seperti itu. Maka dari itu kalian juga harus pelajari aturan jurnalnya. Supaya kalau ingin lebih cepat publish, lebih cepat eh, melewati proses review, ya kalian harus pelajari terkait selingkung jurnal tersebut. Oke, setelah kalian melakukan proses review, tentunya kalian harus menunggu sekitar 1 bulan atau 2 bulan lah untuk akhirnya karya tulis kalian terpublish di jurnal tersebut. Nah, dari proses awal sampai akhirnya jurnal tersebut publish itu memakan waktu kurang lebih sekitar sekitar 3 bulan sampai 7 bulan lah. Tapi ada juga sih yang 5 bulan, ada juga yang 4 bulan. Nah, itu tergantung, kembali lagi tergantung dari jurnalnya, tergantung dari editornya, kayak gitu. Nah, kan mungkin aja ada dalam satu dalam satu isu itu mungkin aja ada ya 20 jurnal, 20 artikel atau mungkin ada 1.000 artikel, tapi enggak sih, nggak mungkin sampai 1.000 artikel sih. Nah, itu kan tentu editornya itu harus ngedit-ngedit dulu, harus perbaiki template-nya dulu. Kalau misalnya ada miring-miring atau kayak gimana, dan itu kita nggak tahu juga prosesnya bagaimana, dan itu tentunya memakan waktu. Maka dari itu, kalau teman-teman ingin melakukan publikasi artikel pada jurnal nasional, jurnal ilmiah, ya nasional atau internasional, teman-teman harus juga memikirkan kira-kira saya target lulusnya kapan ya? Karena proses publikasi itu nggak dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, itu sekitar waktunya berbulan-bulan gitu. Seperti yang saya bilang tadi, bahkan ada yang sampai 7 bulan, bahkan mungkin ada yang sampai 1 tahun, seperti itu. Nah, tentu kalian juga harus atur manajemen waktunya. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Untuk teman-teman yang ingin tetap terhubung dengan saya, bisa kunjungi link berikut atau scan barcode yang ada di pojok kanan bawah. Baik, sekian teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.